Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Jadi inilah cara Allah berbicara kepada hambanya, yaitu tertera di surat Al-Fatihah yang 7 ayat. Namun cara Allah berbicara kepada hambanya harus kita tilik surat Al-Fatihah ayat pertama, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi kita sebagai hambanya, sebagai makhluk ciptaannya, harus senantiasa bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat lahir maupun nikmat batin, atau dengan bahasa lain nikmat iman dan Islam. Nah, jikalau kita tidak pernah bersyukur kepada Allah, berarti kita telah kufur nikmat. Ya, maka sadarilah, jika Allah memberikan sesuatu kepada kita, baik secara lahir maupun batin, kita harus menerima dan bersyukur, yaitu ucapkan Alhamdulillah. Karena Alhamdulillahirabbil alamin, di situ ada suatu perintah. Itu bahasa Allah. Karena bersyukurlah engkau padaku, kata Allah kan, Alhamdulillah Rabbil alamin. Aku yang menguasai dan menciptakan alam semesta ini. Nah, disinilah harus kita sadari dan sadar kepada Allah. Tidak mungkin kita bisa melihat, bisa mendengar, bisa mengucap, bisa jalan, bisa tidur, bisa makan, dan sebagainya. Itu semua pemberian Allah yang patut kita syukuri. Maka bila kita tidak bersyukur pada Allah dalam situasi dan kondisi apapun, berarti kita ini termasuk hamba-hamba yang kufur akan nikmat Allah. Nah, kalau kita sadar, pasti selalu bersyukur. Karena di sebalik surat Al-Fatihah itu adalah sebuah perintah kepada hamba, atau sebuah bahasa yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hamba-hambanya yang peka, yang bisa membaca di sebalik ayat-ayat itu. Karena itu adalah sebuah tanda. Di ayat yang tersurat ada sebuah tanda, yaitu ayat yang tersirat, yang tidak tersuratnya. Nah, disitulah cara Allah berbicara kepada hambanya. Ya, maka daripada itu kita harus senantiasa
sadar kepada Allah yang telah memberikan kehidupan ini. Karena bersyukur itu adalah suatu rahmat dari Allah. Rasa berterima kasih kita kepada Allah. Ya. Maka ketika kita membaca surat Al-Fatihah, Selami dan Talaah, bahasa-bahasa Allah itu yang sudah tersurat, dan kita harus peka terhadap ayat yang tersirat. Nah, karena di ayat yang tersiratlah atau tanda cara Allah berbicara kepada hambanya, seperti Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akan berbagi ya. Di situ Allah menyuruh kepada kita untuk bersyukur kepadanya yang telah menciptakan alam semesta ini. Dan kita ini adalah termasuk bagian daripada alam semesta. Nah, adapun bila hati seseorang telah sangat yakin bahwa segala rahmat yang didapatkan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pasti akan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nah, karena di situ ada suatu perintah, pujilah aku, kata Allah. Nah, oleh karena itu, jika mendapatkan nikmat dari seseorang, lisannya tetap memuji Allah, karena mesti disadari bahwa orang itu adalah af'al Allah, yaitu perbuatan. Jadi ketika kita mendapat pemberian gitu dari teman kita, cara lisan ya kita sampaikan Alhamdulillah, terima kasih. Pada hakikatnya kita ini berterima kasih kepada Allah karena teman kita ini adalah af'alnya, perbuatan Allah, hanya perantara, dia akan digerakkan sama Allah. Nah, itu yang zahir, nyata. Maka seperti itulah cara Allah berbicara kepada hambanya. Maka mari kita sama-sama senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kehidupan kepada kita semua. Cukup sekian, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian dulu.